dan dingin, sementara para demonstran berdiri dengan ketakutan. "Siapa yang membiayai kalian untuk melakukan aksi ini?" tanya Samir dengan nada keras. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menjawab pertanyaan Samir. Mereka saling berpandangan, berusaha memberi isyarat untuk tetap bungkam. Kemudian, Samir bangkit dari kursinya, menghampiri salah satu demonstran, dan dengan cepat menghunuskan pisau miliknya. Tanpa berpikir panjang, Samir menusukkan pisau tersebut ke dada demonstran tersebut, hingga ia jatuh terkapar. Melihat rekan mereka tewas, ketakutan mulai menyelimuti para demonstran yang tersisa. Salah satu dari mereka akhirnya berbicara. "Baiklah, kami akan bicara. Negara-negara di benua Euro dan Island lah yang membayar kami untuk berdemonstrasi. Mereka tidak ingin Metaplane memiliki sumber gas CPO yang melimpah. Hal ini sangatlah wajar karena CPO bisa dijadikan minyak untuk menggoreng dan saat ini sedang kami kembangkan biosolar dan itu jelas membuat Metaplane memiliki sumber energi yang begitu melimpah. Sepertinya negara-negara itu tahu jika Profesor Joya yang James rekrut sedang melakukan pengembangan B-35 dan B-100 dengan neutron yang menandakan ada orang yang berkhianat." Samir menatap pria yang baru saja berbicara dengan pandangan sinis, kemudian mengangguk. "Akhirnya kalian mau mengaku," ujarnya dingin. "Kalian telah menjadi alat bagi kepentingan negara lain, dan kalian rela mengkhianati bangsa kalian sendiri demi uang." Para demonstran menundukkan kepala mereka, menyadari betapa bodohnya mereka telah terlibat dalam konspirasi yang lebih besar dari yang mereka kira. "Karena kalian mengkhianati negara kalian, hukuman mati adalah hukuman yang paling cocok," ujar Samir menghunuskan pisaunya. Anak buahnya juga turut membunuh beberapa orang lainnya. "Bereskan mayat para pengkhianat ini. Aku akan menelpon Tuan James," ucap Samir yang menjauh dari sana untuk menelpon tuannya. "Halo Tuan James, semuanya sudah saya bereskan," ucap Samir sambil tersenyum. Ia tidak akan mengecewakan maksudnya. "Baguslah, apa kamu membunuh mereka langsung atau sempat menanyakan tentang siapa orang di balik ini semuanya?" tanya James yang sebenarnya tahu jika dalamnya adalah negara-negara Euro. Mereka semuanya tahu tentang pengembangan sumber energi terbarukan dari CPO, jadi ia akan menjegal Metaplane dengan cara apapun termasuk menggunakan masyarakat Metaplane yang bodoh-bodoh untuk melawan pemerintah dan juga perusahaan swasta yang memiliki niat mematikan bangsa. Kata salah satu orang yang kita bunuh, "Mereka semuanya dibayar oleh negara-negara Euro dan Island," jawab Samir. Mendengar hal tersebut membuat James agak terkejut. Ternyata negara tetangganya itu turut menjegal CPO juga padahal negara mereka juga memiliki perkebunan kelapa sawit. Di masanya James dulu, negara Highland tidak mengalami kudeta dan raja jenis masih memerintah. Sepertinya ini gara-gara James kembali ke masa lalu dan sejarah banyak yang berubah. "Baguslah, aku yakin di sana ada yang berkhianat. Aku ingin kamu menyelidikinya." "Baik Tuan James." James menutup teleponnya dan ia mengelus dagunya, lalu berpikir siapa yang berkhianat di sana. Bab ke-190. James berpamitan dengan Jessia dan yang lainnya. "Kak Jessia, aku berangkat dulu ya dengan kakak. Kakak jaga rumah saja dan tolong jaga Laura ya." Pamit James. Dirinya bahkan menyuruh Jessia menjaga kalian di rumah itu. "Baik James, kamu tenang saja," jawab Jessia. Lalu ia berjalan ke arah kakeknya itu. Semoga tangan kakek bisa tumbuh lagi, yang ucap Jessia. "Haha, tidak ada tangan yang tumbuh lagi Jessia. Ini namanya cangkok tangan. Lebih jelasnya kamu cari di internet saja," ucap Gondor yang tertawa. James dan Gondor menuju ke kota Jarvis, tempat di mana Samuel dan Kimberly telah menyiapkan segalanya untuk proses cangkok tangan. Mereka berdua melangkah dengan penuh harapan, berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan lancar dan kakek buyutnya dapat segera pulih kembali. Sementara itu, di rumah, Jessia, sang santai, menjaga rumah bersama paman Hugo dan Ken, anak buah Gondor yang selalu setia membantu keluarga ini.
Mereka ditinggalkan untuk mengurus rumah dan memastikan segala sesuatunya aman selama James dan kakek buyutnya pergi. Di kota Jarvis, Samuel dan Kimberly telah bekerja keras menyiapkan segalanya. Mereka telah menghubungi Dr. Rizal yang handal untuk melakukan prosedur cangkok tangan dan menemani keluarga dari kakek yang bersedia mendonorkan tangannya untuk Gondor. Ketika James dan kakek buyutnya tiba di kota Jarvis, mereka disambut hangat oleh Samuel dan Kimberly. Mereka berempat segera menuju ke rumah sakit tempat prosedur cangkok tangan akan dilakukan. Di sana, mereka bertemu dengan Dr. Rizal akan membantu mereka dan orang yang telah rela mendonorkan tangannya. Selamat datang Tuan James. Saya sering mendengar nama Anda. Tidak menyangka jika Anda masih sangat muda, ucap Dr. Rizal. Oh, ya kita akan langsung melakukan donor sekarang. Kakek yang ingin mendonorkan tangannya sudah bersedia. Karena Tuan Samuel dan Nona Kimberly telah menyetujui persyaratan dari kakek tersebut. Lanjut Dr. Rizal. Karena dirinya sibuk, dia harus melakukan operasi ini dengan cepat. Baiklah, tolong antarkan aku dulu ke ruangan kakek itu. Aku ingin berterima kasih dengannya dulu, ucap James yang ingin mengunjungi kakek itu. Baik, mereka langsung menuju ke ruangan perawatan kakek tersebut yang mungkin usianya tinggal menghitung hari saja. Dia tidak keberatan jika tangannya diambil sekarang oleh James. Setibanya di sana, James melihat seorang kakek-kakek yang terus teronjang. Selamat siang, maaf mengganggu waktu Anda dengan cucu Anda, ucap James sambil tersenyum. Haha, ternyata Anda Tuan Muda James. Silakan duduk, maafkan saya tidak bisa duduk, ucap kakek tersebut yang terlihat bahagia melihat James. Saya sudah diberitahu oleh Samuel tentang permintaan Anda itu. Saya tidak keberatan. Saya akan mencarikan apartemen di dekat kawasan Universitas Cook, ujar James yang langsung menanggapi permintaan kakek tersebut. Terima kasih Tuan Muda James. Saya benar-benar tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa lagi untuk merawat cucu saya, ucapnya yang sangat berterima kasih. Saya juga berterima kasih kepada Anda karena sudah mau mendonorkan tangan untuk kakek buyut saya. James juga berterima kasih. Sementara itu, Gondor meluruskan keningnya. Yang ada di dalam tubuh kakek tersebut bukan hanya kanker, tapi sebuah racun. Sepertinya kakek Gabriela itu bukan orang sembarangan. Gondor pun juga mengucapkan terima kasih. Gondor ditemani oleh kakek Gabriela masuk ke ruangan operasi, siap untuk menjalani proses operasi transplantasi tangan dari sang kakek. Kakek Gabriela, meskipun tahu bahwa dia akan meninggal beberapa hari lagi akibat kanker, tetap tegar dan rela mendonorkan tangannya untuk Gondor. Sementara itu, di luar ruangan operasi, James mengajak Gabriela untuk pergi ke kafe yang berada di dalam rumah sakit. Mereka duduk berhadapan dan saling berkenalan singkat. Gabriela pun bercerita tentang kakeknya yang dulunya merupakan seorang tentara bayaran di luar negeri. Ternyata, kakekmu pernah menjadi tentara bayaran, ya? Tanya James dengan rasa penasaran. Iya, kakek bekerja di luar negeri untuk melindungi keluarga yang tinggal di sini. Namun, suatu saat kakek memberontak melawan bosnya yang jahat dan akhirnya ia diberi racun yang menyebabkan kanker. Jelas Gabriela dengan nada sedih. Wajah James nampak prihatin mendengar cerita Gabriela. Sementara itu, Gabriela menatap ke arah jendela, mengingat kembali kenangan bersama kakeknya yang begitu berarti baginya. Di balik rasa sedihnya, ia merasa bangga dengan pengorbanan kakeknya dan berharap agar Gondor dapat hidup lebih baik dengan tangan baru yang akan didonorkan oleh kakeknya. Sementara itu, James diam sejenak. Dirinya juga ada urusan dengan tentara bayaran di luar negeri yaitu PMC. Apa kakekmu ikut tentara bayaran PMC? Tanya James. Gabriela menggelengkan kepalanya. Aku tidak begitu tahu. Tapi bosnya begitu kuat, bahkan kata kakek orang-orang di negara ini tidak akan bisa melawannya. Jawab Gabriela yang tidak tahu. Tiba-tiba, telepon James berdering
menampilkan nama Immanuel Zhang di layar. Immanuel Zhang, seorang influencer uang kripto yang bekerja sama dengan James, memiliki reputasi yang cukup baik di dunia kripto. James baru saja membelikan mobil untuk Immanuel sebagai tanda apresiasi atas kerja sama mereka. Mobilnya sudah sampai, Tuan James, ujar Immanuel dengan semangat. Saya mendengar Anda sekarang berada di kota Jarfield, jadi saya ingin bertemu dan mengajak Anda jalan-jalan. Bagaimana? James tersenyum melihat ke arah jendela kafe yang menghadap ke jalan raya. Dia membayangkan mobil baru Immanuel meluncur mulus di jalanan kota Jarfield bersama seorang influencer uang kripto yang selalu tampil stylish. Tentu saja, Tuan Immanuel, aku akan sangat senang untuk bertemu dan melihat mobil barumu, jawab James dengan antusias. Tapi, aku masih di rumah sakit sekarang. Bagaimana kalau kita bertemu nanti sore? Immanuel tampaknya tidak keberatan dan mereka berdua menyetujui untuk bertemu di sebuah kafe di pusat kota Jarfield nanti sore. Setelah menutup panggilan, James menatap ke arah meja Gabriela yang masih kosong, berharap makanan yang dipesannya bisa menghibur hati gadis itu. Tidak lama makanan yang tadi dipesan telah datang. James memesan beberapa hidangan yang disukai oleh Laura. Siapa tahu wanita memiliki selera yang sama. Makanlah Gabriela, itu akan mengubah moodmu, ucap James kepada Gabriela yang sempat sedih karena akan ditinggal oleh kakeknya. Oh, iya James, apa tadi kamu menelpon Immanuel Zhang orang kaya dari kripto itu? Tanya Gabriela. Dia sangat mengidolakan Immanuel Zhang. Gabriela telah membeli beberapa bitcoin untuk masa depannya. James juga menyuruhnya untuk memanggil nama saja agar lebih akrab. James sendiri kurang begitu suka dipanggil dengan sebutan tuan. Benar, apa kamu mengenalinya? Tanya James. Siapa tahu Gabriela mengenali Immanuel. Jika kenal, ia akan mengajaknya nanti sore. Gabriela menggelengkan kepalanya. Aku jelas tidak mengenalinya, tapi aku sangat mengidolakannya. Aku sudah membeli beberapa bitcoin di aplikasi jual beli mata uang kripto milik Bank MCB. Jawabnya. Mendengar hal tersebut, James pun tersenyum. Ternyata kamu juga tahu tentang mata uang kripto dan mengidolakan Immanuel Zhang. Kalau begitu nanti sore ikut aku menemui Immanuel. James menggajak Gabriela. Itu adalah salah satu cara galau wanita itu tidak sedih atas kepergian kakeknya. Apa kamu serius akan mengajakku? Tanya Gabriela dengan membulatkan matanya. Hei, iya kalau begitu kamu makan dulu ya. Sore hari itu, matahari perlahan menutup tirainya. Gondor terbaring di ruang perawatan pasca operasi cangkok tangan yang baru saja selesai. Tangan kakek buyutnya James ini menjadi bagian dari tubuhnya. Suasana harum menyelimuti ruangan tersebut. Kakek Gabriela, sang pendonor tangan, tersenyum lebar di sisi tempat tidur Gondor. Meski tubuhnya lemah akibat usia lanjut dan penyakit kanker yang menggerogoti, ia merasa bahagia karena bisa memberi arti pada sisa hidupnya. Air mata haru bercampur kebahagiaan mengalir deras di pipinya. James, yang berdiri di sisi lain tempat tidur, menundukkan kepala sambil menggenggam erat tangan kakek Gabriela. Terima kasih banyak, kakek. Anda telah memberikan kakek buyut saya kesempatan baru dalam hidup, ucap James dengan suara bergetar. Kakek Gabriela tersenyum lemah, lalu berbisik pada telinga cucunya. Gabriela, sayang, tolong siapkan pemakamanku. Aku merasa hidupku takkan lama lagi. Biarlah aku pergi dengan tenang, tahu bahwa aku telah melakukan sesuatu yang berharga. Gabriela, yang duduk di samping kakeknya, merasa terharu. Ia menahan isak tangisnya dan mengangguk, berjanji akan menyiapkan segala keperluan pemakaman kakeknya dengan sebaik-baiknya. Di tengah kebahagiaan karena berhasil menyelamatkan sahabatnya, Gondor, ia juga harus merelakan kakek tercintanya segera pergi untuk selama-lamanya. James pun bertekad akan membunuh seluruh bos tentara bayaran yang meracuni kakeknya Gabriela.
James duduk di samping tempat tidur kakek Gabriela yang sudah sangat lemah. Usia kakek yang tidak lama lagi membuat James merasa harus segera mengetahui siapa dalang di balik penderitaan kakek Gabriela. Dengan suara yang pelan namun tegas, James bertanya, "Kakek, bisakah Anda ceritakan tentang kelompok tentara bayaran yang telah meracuni Anda hingga terkena kanker stadium akhir?" Kakek Gabriela menarik nafas panjang, wajahnya tampak pucat dan letih. Namun, ia berusaha menjawab pertanyaan James dengan sejelas mungkin. "Bos mereka bernama Toby," ujarnya dengan suara serak. "Dia adalah orang yang sangat kuat. Dulu, Toby berada di ranah Ice Master, dan mungkin sekarang sudah lebih dari itu." James mencatat informasi yang diberikan oleh kakek Gabriela dalam pikirannya. Ia tahu bahwa Toby adalah sosok yang sangat berbahaya dan harus segera ditangani. Kakek Gabriela melanjutkan ceritanya. "Toby memiliki rencana untuk menguasai dunia. Saya menentang rencananya itu, dan akibatnya saya menderita kanker ini." Mendengar pengakuan kakek Gabriela, James merasa semakin marah dan termotivasi untuk menuntaskan kasus ini. Ia mengepalkan tangannya erat, menahan amarah yang membuncah. Namun, ia sadar bahwa saat ini yang terpenting adalah menjaga kesehatan kakek Gabriela. "Kakek, tenang saja," ujar James sambil menepuk bahu kakek Gabriela. "Saya akan mengejar Kobe dan membuatnya membayar atas apa yang telah dia lakukan kepada Anda. Saya berjanji, kakek." Kakek Gabriela menatap James dengan mata berkaca-kaca penuh harapan. Ia hanya bisa mengangguk lemah dan berbisik, "Terima kasih Tuan James. Saya percaya padamu. Tapi ranah Kobe sangatlah tinggi. Usia Anda masih tergolong muda." "Haha, hanya ada di ranah Ace Master saja. Mungkin dia berada di Ace Dominator. Cukup mudah bagiku untuk membunuhnya," ucap Gondor yang mendengar pembicaraan mereka. Itulah kelebihan memiliki ranah yang tinggi, bisa merasakan suara dan aura dari jarak yang jauh. "Tuan Gondor, ranah Anda berada di alam apa? Hanya Tuan Walter saja yang menjadi orang terkuat di negara ini?" tanya kakek Gabriela yang penasaran. Kultivasinya telah hilang, jadi ia tidak dapat merasakan kekuatan di dalam tubuh Gondor ataupun James. "Aku ada di Ace Dominator, sementara James di situ ada di ranah Ace Master. Kamu tenang saja, kami akan membalaskan dendammu," jawab Gondor. Melihat wajah Gondor yang tidak berbohong membuat dia percaya. Lalu tiba-tiba ia ingat dengan keluarga Arthur yang sangat kuat yang sudah lama menghilang dan nama James juga aktif. Bab ke-191. Apa Tuan Gondor dan Tuan Muda James dari keluarga Arthur yang sudah lama menghilang?" tanya kakek Gabriela. "Benar. Sepertinya kamu tahu tentang keluarga dia?" jawab Gondor sambil menganggukkan kepalanya. "Haha, Kobe, waktumu akan segera tiba. Ternyata keluarga Arthur masih ada. Saat ini dunia sedang dalam kekacauan, Tuan Gondor. Anda harus bisa menghentikan rencana dari Kobe," ucap kakek Gabriela. "Saya ingin bercerita tentang bos saya, Kobe, yang berniat menguasai dunia dan mencari kehidupan abadi." James dan Gondor duduk di samping tempat tidur kakek Gabriela, mendengarkan dengan seksama. Kakek Gabriela menceritakan bagaimana Kobe telah membunuh banyak orang untuk mencapai ranah Francois, sebuah ranah legendaris yang hanya bisa dicapai oleh para leluhur keluarga Arthur. "Tapi saya tidak bisa berbuat banyak," lanjut kakek Gabriela dengan nafas tersengal-sengal. "Penyakit ini akan segera membunuh saya, dan saya tidak bisa beranjak dari tempat ini. Jadi, saya menyerahkan tugas ini pada kalian berdua, Tuan Muda James dan Tuan Gondor. Kalian harus menghentikan Kobe sebelum dia berhasil menguasai dunia." Mendengar pengakuan dan permintaan kakek Gabriela, James dan Gondor menatap satu sama lain, kemudian mengangguk tegas. Mereka berjanji akan melanjutkan perjuangan kakek Gabriela dan menghentikan rencana jahat Kobe sebelum terlambat. "Saya percaya pada kalian,"
bisik kakek Gabriela sebelum akhirnya kehabisan tenaga dan tertidur lelap, menyerahkan harapan terakhirnya pada kedua penerus keluarga Arthur. Sepertinya kakek kelelahan, ucap Gabriela. Lalu dokter Rizal datang ke ruangan tersebut. Ia mengecek kondisi Gondor. Lalu ia pun memanggil Gabriela dan juga James. Kondisi dari Tuan Gondor telah stabil. Walaupun tangan simpoknya berbeda dengan tubuhnya, di masa depan bentuk tangannya akan berubah seperti bagian tubuh Tuan Gondor lainnya, ucap dokter Rizal. Baik dok, terima kasih. Lalu bagaimana dengan kondisi kakek dari Mama Gabriela? Tanya James. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Penyakitnya menyebar ke paru-paru juga. Beliau hanya memiliki waktu 3 hari saja, itu adalah waktu yang paling lama, jawab dokter Rizal sambil menghela nafas panjang. James pun memeluk tangan Gabriela. Kamu yang sabar ya, ini adalah jalan Tuhan untuk kakekmu agar tidak merasakan rasa sakit lagi, ucap James agar wanita itu kejar kehilangan orang yang paling menyayanginya. Setelah itu, dokter Rizal pun berpamitan untuk mengecek kondisi pasiennya yang lain. Telepon berdering menghentikan percakapan antara James dan Gabriela. James melihat layar ponselnya dan terkejut melihat nama Emmanuel James. Dia menjawab panggilan itu. Halo Tuan Emmanuel, ada apa? Emmanuel menjawab dengan suara ceria. Tuan James, aku ada di depan rumah sakit nih. Ayo kita pergi bersama. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat istimewa. James menoleh pada Gabriela dan berkata, Gabriela, maukah kamu ikut bersama kami? Gabriela tersenyum dan mengangguk. Tentu, mengapa tidak? Aku ingin menemui idolaku, jawabnya yang antusias. Ketika mereka berjalan keluar rumah sakit, mereka melihat Emmanuel menunggu di samping mobil Ferrari merah terangnya. James dan Gabriela takjub dengan kemewahan mobil tersebut. Namun, karena mobil itu hanya memiliki 2 tempat duduk, mereka memutuskan untuk menaiki mobil terpisah. James mengendarai mobilnya, McLaren P1 yang tak kalah mewahnya. Emmanuel Jang mengajak mereka menuju ke sebuah klub malam yang terkenal di kota. Walaupun masih sore, klub tersebut sudah mulai buka dan ramai dengan pengunjung. Di sana, banyak sekali teman-teman Emmanuel yang ditemui. Mereka semua tampak bersenang-senang, tertawa, dan menikmati hidup. James dan Gabriela merasa terpesona dengan suasana di dalam klub tersebut. Mereka berbaur dengan teman-teman Emmanuel. Emmanuel memperkenalkan James kepada teman-temannya. Kawan-kawan, perkenalkan, beliau adalah James Arthur, pemilik perusahaan Arthur Company. Pasti kalian semuanya tidak asing dengan nama perusahaan itu kan? Beliau juga bosku sekarang. Seluruh teman-temannya Emmanuel menayap ke arah James. Haha, Tuan James, salam kenal ya. Aku Ronald, pemilik klub ini. Aku tidak menyangka Emmanuel mau bekerja untuk Anda, ucap Ronald mengulurkan tangannya. Salam kenal juga. Oh iya, yang di sampingku ini bernama Gabriela. Dia mengidolakan Anda, Tuan Emmanuel, ucap James yang juga memperkenalkan Gabriela. Gabriela terlihat canggung. Emmanuel pun mengulurkan tangannya ke Gabriela. Tidak usah sungkan, aku juga manusia biasa. Oh iya, jangan panggil saya Tuan. Saya tidak pantas dipanggil Tuan. Kalau begitu, kamu juga harus panggil aku James saja. Kita teman sekarang, ucap James yang kurang begitu suka jika dipanggil Tuan. James bersama teman-temannya Emmanuel dan Gabriela aktif menikmati waktu di klub itu sampai malam hari. Suasana penuh keceriaan dan canda tawa mereka berbagi cerita satu sama lain. Gabriela pun tampak antusias menanyakan berbagai hal mengenai mata uang kripto kepada Emmanuel Jang yang merupakan ahli di bidang tersebut. Namun, kebahagiaan mereka tiba-tiba terusik saat seorang pria mabuk dengan wajah luar negeri dan postur tubuh yang tinggi besar mendekati meja mereka. Pria tersebut nampaknya memiliki kekuatan di tingkat pertama, membuat James mengerutkan kening, merasa terganggu dengan kedatangannya. Tanpa basa-basi, pria mabuk itu langsung menyatakan ketertarikannya pada Gabriela.
Dengan tatapan tajam dan gerak tubuh yang tidak stabil, ia mencoba mendekati gadis itu. Immanuel, yang melihat situasi ini mulai berbahaya, segera berdiri dan mencoba menghalangi pria tersebut agar menjauh dari Gabriel. Maaf, tapi kami sedang menikmati waktu bersama dan kamu mengganggu kami, ujar Immanuel dengan nada tegas. Namun, pria mabuk itu tidak terima dengan penolakan Immanuel dan langsung membantingnya ke lantai dengan kekuatan yang luar biasa. James segera bangkit dari duduknya, menghadapi pria mabuk tersebut dengan marah. Dia tak ingin membiarkan temannya diperlakukan dengan semena-mena seperti itu, apalagi ketika pria tersebut jelas-jelas mengincar Gabriela. Sementara itu, Gabriela yang merasa terancam, berusaha menjauh dari pria mabuk itu, bersembunyi di belakang James yang kini siap melindunginya. Pria mabuk tersebut masih berusaha mendekati Gabriela, namun kali ini James sudah siap menghadapinya. Kamu tidak seharusnya memperlakukan sahabatku seperti itu, ucap James dengan nada tinggi. Sang yang mabuk jelas tidak dapat melihat anak James yang begitu tinggi. Haha, anak mudanya lah, atau kamu akan mati, ancam Feng. Ronald pun mencoba memanggil beberapa petugas keamanan klubnya. James menatap ke arah Ronald. Tidak usah memanggil petugas keamanan, pria ini dikatakan dengan mereka, ucap James. James langsung melayangkan tamparan keras ke arah Feng. Wah, Feng pun terkejut dan mengeluarkan gagah dari hidung dan mulutnya. Ia tidak menyangka James bisa menamparnya yang membuatnya semakin marah. Nah, kau membuatku marah, teriak Feng yang marah. Feng tak bisa menahan diri lagi. Ia langsung mengeluarkan aura ace tingkat pertama yang mengejutkan seluruh pengunjung klub malam itu. Lantai di bawah kaki mereka seketika retak dan hancur, membuat suasana semakin mencekam. James, yang menyadari bahaya yang mengancam, segera memerintahkan Gabriela dan Immanuel untuk menjauh darinya. Mendengar perintah James, Immanuel bergegas membawa teman-temannya ke tempat yang lebih aman. Hatinya berjibik ngeri melihat Feng yang seolah-olah menjadi monster, siap menelan Gabriela yang tak berdaya. James, yang melihat keadaan semakin genting, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dengan tenang dan penuh percaya diri, James mengeluarkan aura Ace Master yang sangat kuat, membuat semua orang di klub malam itu terkena. Aura yang muncul dari tubuh James membuat udara di sekitarnya terasa sangat berat, membuat Feng merasa terintimidasi. Namun, karena terpengaruh alkohol, Feng tetap nekat menyerang James dengan gerakan yang tak terkendali. James yang telah siap menghadapi serangan itu, dengan sigap langsung melumpuhkan Feng dengan serangan yang tepat menghantam rusuknya. Feng terjatuh dengan keras. Keluar, James mendekati Feng yang sudah terjatuh dan ia yakin rusuk pria itu telah lepas. Siapa kamu sebenarnya? Wah, bagaimana kamu bisa dengan mudah mengalahkanku? Tanya Feng yang ketakutan. James menatap keras Feng. Kamulah yang siapa? Aku mengenali seluruh orang yang berada di ranah Ace di Nexus Land. Siapa kamu? Kamu pasti bukan berasal dari negara ini. Tanya balik James. James melihat wajah Feng yang sepertinya bukan orang Nexus Land. Aku adalah Feng, anggota pasukan militer swasta PMC. Kamu tidak bisa melawanku. Jawab Feng mengungkapkan identitasnya sebagai anggota PMC. James dengan cepat meraih leher Feng dan mengangkatnya. Menarik, kamu anggota PMC, apa bosku bernama Cody? Tanya James. Ia harus membalaskan dendam kakek Gabriela. James bertekad membunuh pria bernama Cody. Mendengar nama bosnya membuat Feng terkejut. Jack, kamu mengenai bosku? Aku tidak kenal dia, tapi aku harus membunuhnya. Di mana markas kalian sekarang? Dan lalu apa kekuatan pria bernama Cody ini? Tanya James mencoba mengorek informasi dari Feng. Aku tidak akan memberitahumu tentang markasku dan Tuan Cody. James mencekik leher Feng lebih keras dengan mengalirkan kekuatan untuk menyiksa pria itu. Hati, sakit.
Teriak Feng yang kesakitan yang membuat seluruh pengunjung klub ini bergidik ngeri melihat James. Tadi Feng cukup mengerikan, tapi sekarang James lebih mengerikan. Aku akan memberitahumu. Markas utama kita berada di Samudera Atlantik. Hanya anggota PMC saja yang bisa masuk. Sementara Tuan Kobi aku lama tiap bertemu dengannya. Dia sedang melakukan kultivasi tertutup. Jawab Feng. Karena informasi tersebut tidak penting, James langsung membunuhnya. Keras, beruang. Tubuh Feng tidak bernyawa lagi dengan mata yang masih melotot. Bab ke-192. Setelah membunuh Feng, James terlihat tersenyum. Maafkan aku ya atas kehebohan ini. Aku akan mentraktir kalian. Ucap James yang akan mentraktir para pengunjung lainnya. Semua pengunjung pun tersenyum senang karena James akan mentraktir mereka. Klub milik Ronald ini terkenal dengan harga wina yang mahal, jadi lumayan jika James akan membayarnya. Lalu James menghubungi dalam pemimpin pasukan JSGS untuk membereskan jenazah dari James. James menghampiri teman-temannya lagi. Mayatnya akan ada yang membereskan. Oh ya Ronald, berapa biaya kerusakan? Tanya James yang akan mengganti rugi. Tuan James tidak perlu membayarnya. Ini kelalaian dari kami karena mengizinkan masuk pria pembuat anak ini. Jawab Ronald yang ketakutan setelah melihat kekuatan asli dari James. Mana berani ia meminta uang kepada James. James pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Lumayan dirinya bisa berhemat. Lalu ia menatap ke arah Emmanuel. Bagaimana keadaanmu, Emmanuel? Apa masih sakit? Bagaimana kalau kita ke rumah sakit? Tanya James. Benar Tuan Emmanuel, bagaimana kalau kita ke rumah sakit saja? Tawar Gabriel. Hei, tidak usah. Gini-gini aku pernah belajar kungfu saat remaja. Jawab Emmanuel yang sebenarnya masih kram di bagian punggung, tapi ia kuat di hadapan Gabriel. Mereka pun menikmati malam kembali dan beberapa petugas telah membersihkan kekacauan yang Frank dan James berbuat. Tidak lama Dawn pun datang untuk mengurus mayat dari Frank. Ia menemui James terlebih dahulu. James lama tidak bertemu. Kamu sudah naik ranah saja. Ucap Dawn yang ada di ranah Ace tingkat pertama. Ya beginilah kalau orang berbatasan partisipasi pun aku naik sangat pesat, jawab James dengan sombong. Dawn memutar bola matanya. Oh iya, bagaimana bisa anggota PMC ini berada di klub ini? Tanya Dawn. Seharusnya aku yang bertanya seperti itu. Bagaimana bisa anggota PMC masuk ke klub? Tanya balik James. Seharusnya itu tugas dari pasukan CSGS untuk melindungi keamanan negara ini. Kamu benar. Aku merasakan kecolongan, apalagi markas dari PMC tidak diketahui sampai sekarang. Jawab Dawn. Karena keterbatasan prajurit Mesa kerap kali kecolongan akan adanya agen ataupun pasukan militer swasta yang masuk ke dalam negara ini. Kata orang yang mati, markas mereka berada di tengah-tengah samudera. Aku akan mencari keberadaan markas mereka. Tapi kamu tetap berhati-hati, James. Negara ini masih membutuhkan dirimu. Setelah mengobrol singkat, James pun mengantarkan Gabriel menuju ke ruang sakit sementara James kehidupannya yang telah semua silakan untuk dirinya. Di dalam kamar hotel yang mewah, James selesai mandi dan mengganti pakaiannya dengan pakaian santai yang nyaman. Ia duduk di meja kerja, membuka laptopnya, dan mulai menjelajahi dunia virtual. Dengan beberapa klik, James berhasil memiliki poin senilai $2 miliar. Akibat pembelian besar-besaran tersebut, harga Bitcoin pun ikut naik sedikit. Meskipun sudah larut malam, James merasa tidak mengantuk sama sekali. Pikirannya terus berputar, mencari ide untuk menciptakan sesuatu yang inovatif dan revolusioner. Tiba-tiba, terlintas ide di benaknya untuk merancang sebuah drone yang mampu terbang bersama pesawat tempur generasi kelima. Drone ini nantinya bisa membawa rudal dan bom di ruang penyimpanan internalnya, membuatnya menjadi senjata tambahan yang mematikan bagi pesawat tempur. Dengan semangat yang membara,
James mulai menciptakan sketsa dan menggali lebih dalam mengenai teknologi yang diperlukan untuk mewujudkan idenya itu. Ia mencurahkan seluruh konsentrasi dan kemampuannya ke dalam proyek yang baru saja terlintas dalam benaknya. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat, dan James terus bekerja keras dalam mengembangkan konsep drone tersebut. Ia yakin bahwa hasil dari jerih payahnya akan menjadi terobosan yang akan mengubah dunia militer dan teknologi pesawat tempur selamanya. James melangkah dengan semangat menuju restoran hotel di pagi hari itu. Ia ingin menikmati sarapan yang lezat. Begitu memasuki restoran, ia melihat Samuel sudah duduk di salah satu meja. James tersenyum dan menghampiri Samuel, kemudian duduk di sebelahnya. Mereka mulai menikmati sarapan bersama sambil berbincang-bincang. Hei, Samuel, bagaimana perkembangan Arthur Company sekarang? Tanya James penasaran. Samuel mengernyit sejenak, lalu menjawab. Arthur Company saat ini sedang bersiap membangun kantor baru dan kawasan industri di kota baru Greenwich. Semua dana yang dibutuhkan sudah disiapkan berkat dukungan dari Bank MCB, yang juga merupakan anak perusahaan dari Arthur Company. Mendengar kabar tersebut, James tersenyum bahagia. Ia merasa bangga dengan perkembangan perusahaan yang dibangunnya itu. Setelah menyeruput kopi panasnya, James kembali berbicara. Samuel, kita perlu mempersiapkan pasukan yang sulit untuk menjaga keamanan dan keselamatan kantor serta kawasan industri tersebut. Kita harus bekerja sama dengan pihak berwenang setempat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Samuel mengangguk setuju. Tentu, James. Saya akan segera menghubungi pihak berwenang setempat dan memulai proses koordinasi. Baguslah. Kamu, Kimberly dan Johanna telah bekerja dengan sangat keras. Kalian ambillah bonus di departemen keuangan. Ini hadiah dariku, kata James yang ingin mengapresiasi kinerja mereka. Terima kasih, James. Tapi bukannya kita telah memiliki pasukan yang jumlah hampir ribuan? Mereka melakukan penjagaan di perusahaan Arthur Company. Samuel heran prajurit James sudah sangat banyak kenapa James ingin memiliki pasukan lagi. Ya, mereka adalah petarung, Sam. Tapi persenjataan mereka paling-paling hanya pistol, senapan, dan sniper saja. Aku ingin memiliki pasukan dengan tank dan juga rudal pertahanan, ucap James. Saat ini, kawasan yang akan dibangun reaktor nuklir milik Arthur Company harus dijaga oleh sistem rudal pertahanan udara. Karena reaktor nuklir adalah hal yang sangat penting bagi perusahaannya. Jika perang benar-benar terjadi, musuh akan menargetkan reaktor nuklir terlebih dahulu. Tapi itu tergantung dengan negara. Apakah menyetujuinya? Lalu juga dana yang kita miliki apakah ada? Tanya balik Samuel. Samuel sedikit tahu-tahu tentang harga senjata lewat Arthur Defense. Satu unit rudal saja seharga jutaan dolar dan yang paling murah ratusan ribu dolar. Itu masalah gampang. Yang penting kita rekrut orang-orang yang berpengalaman. Jawab James. Mereka berdua pun menikmati sarapan bersama. Sementara itu di kota Greenwich, Laura sedang membuka aplikasi Kenjo di ponselnya. Ia melihat status yang James buat yang sedang berada di slot malam kemarin dan ada seorang wanita juga di sana. Siapa wanita ini? Sepertinya wajahnya aku mengenalinya. Gumam Laura. Teman sekampusnya melihat ke arah ponselnya Laura. Bukannya itu Gabriela, dia adalah salah satu anak yang mendapatkan beasiswa. Tapi ia izin tidak masuk ke kelas karena harus merawat kakeknya di kota Sheffield. Ucap temannya itu yang ternyata mengenali Gabriela. Kakak. Ponselnya Laura langsung hancur seketika karena ia meremasnya menggunakan tenaga dalam. Saat ini Laura sendiri berada di ranah gol tingkat ketiga. Awas kau, James. Jika kamu pulang, aku akan menjadikanmu bubur. Gumam Laura yang marah. Temannya itu merasakan hawa dingin yang mencekam dan mencoba untuk menenangkan Laura yang sedang marah. Siang harinya Getia tengah berada di halaman belakang rumahnya. Dia fokus memperhatikan langkah-langkah yang diajarkan James. Ia mengatur nafas dan mengumpulkan energi dalam tubuhnya. Dengan sigap,
Jevia mengeluarkan pukulan naga api ke arah tanah. Sebuah naga api yang memukul muncul, meluncur seakan hidup dan menghantam tanah dengan kekuatan yang mengagumkan. Jevia tersenyum puas, merasa kekuatannya semakin meningkat. Ia menoleh ke Ken yang juga tersenyum bangga melihat kemajuan nenek muda itu. Tiba-tiba, Laura muncul dengan wajah cemas dan ditekuk. Kak Jevia, aku harus memberitahumu sesuatu, ucap Laura dengan suara gemetar. Jevia menatap Laura dengan kekhawatiran. Ada apa, Laura? Kenapa wajahmu seperti itu? Ia bertanya dengan nada suara penuh kepedulian. Laura menarik nafas panjang, kemudian menjelaskan bahwa ia melihat foto James dengan wanita lain saat di kota Jarfield. Jevia merasa jantungnya berdegup kencang, mencoba menahan kekecewaan yang mulai memenuhi pikirannya. Setelah berpikir sejenak, Jevia memutuskan untuk mengajak Laura pergi ke kota Jarfield bersamanya. Mari kita pergi ke kota Jarfield, Laura. Kita bisa mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu dan mengungkap kebenaran yang sebenarnya, ujar Jevia dengan tegas. Laura mengangguk, menyetujui rencana Jevia. Mereka berdua segera bersiap-siap untuk pergi, meninggalkan camp halaman belakang. Kita naik mobil James saja, Kak, ujar Laura. Ken pun yang bingung karena tiba-tiba Jevia meninggalkan dirinya dan tidak melanjutkan latihan. Nona Jevia mau kemana Anda? Tanya Ken. Kakek Ken ini adalah urusan wanita. Kamu jaga rumah saja dengan paman Duko. Jawab Jevia menuju ke garasi rumah. Ken hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sementara itu di kota Hatfield, James berada di rumah sakit untuk menjenguk kakek buyutnya dan kakeknya Gabriela. Tapi ternyata kakek Gabriela sedang berada di ruangan perawatan intensif. Sepertinya kakek tidak bisa bertahan lebih lama, James, ucap Gabriela. Kondisi kakeknya memburuk tadi pagi dan kemungkinan akan meninggal dalam waktu dekat. Gabriela juga tahu pasrah atas keadaan kakeknya, mungkin ini yang terbaik bagi kakeknya. Gondor yang sudah terlihat baik berada di belakang mereka berdua melihat kakek Gabriela dari kaca. Sepertinya kakekmu itu terkena sebuah virus dewa kematian, ucap Gondor. Kemungkinan besar terkena teknik yang sama dengan teknik Raja Pi. Tapi ini masihlah dugaan. Kakek, aku sudah mengetahui letak markas mereka di tengah-tengah samudera yang menjadi masalah. Hanya anggota mereka saja yang bisa masuk ke dalam pulau yang menjadi markas mereka, ucap James memberitahu kakek buyutnya. Gondor menganggukkan kepalanya. Sepertinya pulau yang menjadi markas mereka telah diberi teknik formasi tingkat tinggi yang mirip dengan yang ada di mansion keluarga Arthur. Bab ke-193. Malam itu, langit kota Jarfield dipenuhi bintang yang berkulit indah. James duduk di balkon hotel bersama Gabriela dan Emmanuel, menikmati angin sepoi-sepoi yang menyenangkan. Mereka saling bercerita tentang pengalaman hidup mereka sambil berkelarian. Emmanuel, seorang pengajar kelas trading crypto, tampak antusias menceritakan kesuksesannya dalam mengajar. James, kamu tahu ada ribuan orang yang mau bergabung ke dalam kelas trading crypto yang aku ajar, kata Emmanuel dengan bangga. James menganggukkan kepalanya, tersenyum simpul. Dia kemudian memberikan saran kepada Emmanuel. Kalau begitu, seharusnya kamu menggratiskan kelas itu, Emmanuel. Ajarlah masyarakat Netherlands bagaimana cara melakukan trading kripto dengan benar. Emmanuel terdiam sejenak, mempertimbangkan saran tersebut. Dia kemudian mengangguk, menunjukkan kesepakatan atas saran James. Ya, kamu benar, James. Aku akan pertimbangkan untuk menggratiskan kelas trading kripto ini. Masyarakat Mrs. Land memang perlu tahu bagaimana cara mengelola aset digital mereka dengan baik, ujar Emmanuel dengan penuh semangat. Gabriela yang mendengarkan pembicaraan mereka tersenyum lebar. Kalian berdua memang hebat, selalu peduli pada orang lain dan berusaha membantu mereka. Aku bangga menjadi teman kalian, puji Gabriela.
Sebenarnya kelas online ini untuk para murid online yang privat. Aku mengajar kepada mereka tentang koin kripto lainnya. Untuk yang di sosial media seperti Tengu dan lainnya, aku akan lebih fokus kepada Bitcoin saja. Karena resikonya minim, kata Emmanuel. Yang penting adalah dirinya telah mempromosikan aplikasi buatan bank MCB dari